Hai teman-teman, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang perjalanan Arisu sampai bertemu dan bersahabat dengan Usagi. Di video kali ini kita akan melihat kelanjutan cerita baru dari Arisu dan juga Usagi, yang telah berhasil menemukan tempat bernama The Beach dan akhirnya harus terjebak di sana. Jadi jika kalian penasaran dengan kelanjutan dari series ini, langsung saja kita bahas kelanjutan dari Alice in Borderland Season 1 Part 2. DDDM Channel. Selanjutnya, Arisu dan juga Usagi berusaha untuk mencari keberadaan tempat bernama Beach, yang sebelumnya pernah Arisu dengar bersama Karube dari percakapan melalui radio HT, di mana kemudian mereka mengikuti sekelompok pemain yang memiliki tanda serupa di pergelangan tangan mereka, yang kemudian mengarahkan mereka ke sebuah bangunan hotel besar yang bernama Beach. Dan ketika mereka sedang mengamati tempat itu, mereka tiba-tiba diculik dan langsung dibawa ke hadapan pemimpin Beach yang bernama Takeru Danma atau dikenal dengan julukan Hatter. Hatter sendiri adalah pemilik klub, yang kemudian saat dia masuk ke dunia Borderland, dia dan juga sahabatnya Aguni, kemudian mulai membangun sebuah organisasi untuk berkuasa di seluruh wilayah Borderland dengan mengamankan seluruh bahan bakar listrik, pasokan air bersih, senjata dan juga membangun sebuah tempat penampungan bagi para penyintas di Borderland yang diberi nama Beach. Hatter lalu bertemu Arisu dan juga Usagi dan kemudian menjelaskan bahwa misi utama dari organisasi bentukannya ini adalah untuk mengumpulkan seluruh seri kartu remi yang ada di dalam permainan Borderland, di mana mereka percaya bahwa setelah pemain berhasil mengumpulkan seluruh seri kartu dari permainan yang ada di Borderland, maka pemain itu nantinya akan diizinkan untuk meninggalkan kota Borderland dan kembali lagi ke Tokyo untuk bisa hidup dengan damai. Arisu dan juga Usagi akhirnya mulai bergabung dengan kelompok Hatter dan kemudian bekerja untuk Hatter demi mengumpulkan beberapa kartu yang tersisa dan ada di Borderland. Berikutnya Arisu kemudian dites oleh salah satu pengikut Hatter yaitu Rizuna An, di mana Arisu diuji kelayakannya apakah dia bisa jadi salah satu anggota eksekutif Beach atau tidak. Arisu sendiri kemudian diuji dalam sebuah permainan 4 wajik yang berjudul bola lampu, yang merupakan sebuah permainan dengan tujuan untuk menyalakan bola lampu, yang bisa menahan debit air dalam sebuah ruangan, supaya mereka bisa selamat dari ancaman mati tersengat listrik atau mati tenggelam dalam ruangan itu. Singkat cerita, dengan beberapa kali percobaan dan analisisnya yang mampu memecahkan permainan, Arisu akhirnya dapat menyalakan bola lampu yang benar. Selanjutnya setelah menyelesaikan permainan, Arisu kembali lagi ke Beach, dan akhirnya diajak oleh Hatter untuk ikut dalam meeting eksekutif Beach yang terdiri dari anggota eksekutif pimpinan Hatter seperti Keiichi Kuzuryu, yang merupakan seorang pengacara, Rizuna An, yang adalah ahli forensik di kepolisian Tokyo, Mira Kano, yang merupakan seorang psikiatri dan juga neural science, dan Suntaro Chisiya, mahasiswa kedokteran, yang pernah Arisu jumpai dalam permainan sebelumnya. Selain itu ada juga anggota militan Beach yang juga punya kekuasaan di wilayah Beach, di mana kelompok ini dipimpin oleh Morizono Aguni dan beranggotakan para eksekutif seperti Suguru Niragi, adalah anggota militan muda, Takatora Samura, alias Last Boss, yang adalah seorang penulis dan ahli dalam menggunakan samurai. Di mana dalam meeting itu Hatter kemudian menyampaikan kepada seluruh anggota eksekutif Beach bahwa jika satu-satunya kartu yang tersisa dari seri kartu yang dimiliki oleh Hatter adalah kartu 10 hati, di mana permainannya mungkin akan melibatkan skema pengkhianatan dan juga menguras perasaan, sama seperti yang dulu pernah dilakukan Arisu saat memainkan permainan kartu 7 hati. Cerita berlanjut ketika Hatter yang visa tinggalnya kini sudah hampir berakhir, dengan terpaksa harus pergi dari Beach, dan mengikuti salah satu permainan yang ada di Borderland. Namun sayangnya, Hatter kemudian kembali ke Beach dalam kondisi mati, di mana Hatter mati dengan kondisi ditembak oleh sebuah senjata api yang diduga berasal dari permainan yang dimainkan oleh Hatter. Selanjutnya kematian Hatter ini, kemudian membuat Aguni, pemimpin dari kelompok militan Beach, akhirnya dinobatkan menjadi number one yang baru dan jadi pemimpin selanjutnya dari wilayah Beach menggantikan Hatter.
Selain itu, sebagai pemimpin yang baru, Aguni juga berhak untuk mewarisi The kartu milik Hatter dan jadi kandidat kuat orang yang akan direkomendasikan oleh Beach untuk bisa keluar dari Borderland. Melihat Aguni dan para militan Beach yang sepertinya akan memimpin Beach secara brutal, hal ini kemudian membuat Chisia berencana untuk kabur dari Beach dan berencana untuk mencuri semua seri kartu remi milik Aguni. Di mana dalam menjalankan rencananya ini, Chisia kemudian mengajak teman dekatnya yaitu Hikari Kuina, seorang mantan penjaga toko baju dan ahli bela diri. Selain itu, ia juga mendekati Arisu dan juga Usagi untuk membantunya dalam menyelesaikan rencananya. Di mana Arisu dan juga Usagi pada akhirnya hanya dikorbankan dan juga dimanfaatkan oleh Chisia supaya dia bisa mengetahui letak sebenarnya dari The kartu milik Aguni, yang ternyata tersembunyi di balik sebuah lukisan rusa. Karena pengkhianatannya ini, Arisu kemudian dikurung dan juga diikat oleh para militan Beach di sebuah ruangan sampai Arisu mati karena kehabisan visa tinggalnya di Borderland keesokan harinya. Sedangkan Usagi kini dihukum dengan cara diperkosa oleh para militan Beach. Tapi sebelum para militan berhasil memperkosa Usagi, permainan 10 hati ternyata tiba-tiba dimulai di wilayah Beach. Di mana permainan ini punya tujuan untuk menemukan sosok penyihir di antara para penyintas di Beach, yang telah membunuh seorang wanita bernama Momoka Inoue. Dan permainan ini sendiri bisa selesai jika mereka bisa menemukan sosok penyihir tersebut dan membakarnya di atas api penghakiman. Aguni kemudian meminta kepada para penyintas untuk mengaku jika mereka melihat atau mengetahui sosok penyihir yang telah membunuh Momoka Inoue, karena tidak ada yang mengakui Aguni dan militannya yang tidak mau kerepotan untuk mencari sosok penyihir ini. Kemudian memutuskan untuk membunuh semua penyintas di Beach dan membakar mayat mereka di atas api penghakiman sampai sosok penyihir ini bisa ketemu. Dan ketika kepanikan dan kekacauan terjadi saat para militan mulai membunuh dan menembaki satu persatu para penyintas di Beach. Usagi yang dibantu oleh kawan-kawannya di Beach, kemudian berusaha untuk menemukan keberadaan Arisu yang pada saat itu masih dikurung oleh para militan Beach. Singkat cerita, Usagi yang dibantu oleh kawan-kawannya berhasil menemukan dan mengeluarkan Arisu dari tempat dia dikurung. Dan Arisu kemudian memberitahukan mereka kalau dia tahu sosok penyihir yang ada di dalam permainan 10 hati dan juga pembunuh sebenarnya dari Hatter. Sementara itu di saat bersamaan Kuina dan juga Chisia kini berusaha untuk melindungi An, yang sedang dalam proses untuk mengetahui siapa pembunuh sebenarnya dari Momoka Inoue. Di mana dalam prosesnya Kuina dengan kemampuan bela dirinya mampu mengalahkan salah satu eksekutif dari militan Beach yaitu Last Boss, dan sementara itu, Chisia berhasil membuat Niragi terluka parah dengan cara membakarnya hidup-hidup. Sampai akhirnya An bisa mengetahui pembunuh sebenarnya dari Momoka dengan memeriksa pisau yang ada di tubuh Momoka. Tapi sebelum An sempat memberitahukan hal ini kepada Aguni, An malah diserang dan dibuat pingsan oleh salah satu militan Beach yang kemudian berencana untuk membakar tubuh An di atas api penghakiman. Namun sebelum itu terjadi, Kuina kemudian berhasil menyelamatkan An dari militan Beach dan membawanya ke Aula The Beach untuk bertemu dengan Aguni. Singkat cerita, An dan juga Arisu akhirnya berhasil memberitahukan Aguni dan juga semua penghuni Beach yang pada saat itu berada di Aula The Beach bahwa sosok penyihir dalam permainan 10 hati ini adalah Momoka Inoue itu sendiri. Di mana pernyataan ini diperkuat dengan temuan hasil forensik An yang menunjukkan bahwa jejak sidik jari dan arah dari sidik jari tersebut menunjukkan bahwa pisau yang tertancap di tubuh Momoka ternyata adalah sidik jari Momoka itu sendiri. Ini dilakukan untuk membuat dirinya terlihat sebagai korban dari penyihir. Selain itu, Arisu juga memberitahukan bahwa Aguni adalah sosok sebenarnya dari pembunuh Hatter. Di mana kemudian terungkap jika Aguni terpaksa membunuh Hatter agar bisa menghentikan sahabatnya itu dari ambisi membunuh para pengkhianat Beach dan juga kekuasaan yang telah meracuni pikiran sahabatnya itu sejak organisasi Beach didirikan. Dan ini menjadi motif sebenarnya dari Aguni kenapa dia memutuskan untuk membunuh semua penyintas di Beach dalam permainan ini. Karena menganggap bahwa para penyintas di Beach yang kemudian menjadi pengikut Hatter telah meracuni pikiran dari Hatter dan membuatnya menjadi berambisi dan haus akan kekuasaan. Aguni yang masih belum bisa menerima kematian sahabatnya lalu kemudian coba menyerang para penyintas Beach yang ada di dekatnya. Di mana pada saat bersamaan seorang gadis bernama Asai Kujo kemudian berlari ke tengah Aula The Beach dan kemudian mengaku sebagai bandar permainan. Yang membuatnya akhirnya mati karena sinar laser yang ditembakkan oleh Game Master. Dan menghentikan kericuhan yang terjadi saat itu. Pada saat kericuhan reda, konflik tidak hanya berhenti sampai di situ. Karena secara tiba-tiba, Suguru Niragi, yang masih hidup setelah dibakar oleh Chisia, kemudian datang ke Aula The Beach dan berusaha membunuh para penyintas yang ada di sana dengan cara menembak secara membabi buta. Dan saat Niragi hampir membunuh Arisu, Aguni kemudian datang menyelamatkan Arisu dan menghentikan aksi gila dari Niragi dengan cara mendorongnya ke lantai bawah yang dalam prosesnya sepertinya membuat mereka berdua akhirnya mati.
Setelah kejadian itu, para penyintas kemudian membakar mayat dari Momoka ke atas api penghakiman untuk menghentikan permainan 10 hati ini. Dan akhirnya pergi dari wilayah The Beach dengan membawa visa 10 hari, yang mereka dapatkan dari permainan 10 hati ini. Keesokan harinya dengan menggunakan handphone milik Asahi yang diserahkan Asahi kepada Arisu sebelum Asahi mati. Arisu dan juga Usagi kemudian mengetahui dari rekaman video di dalam handphone itu jika Momoka dan juga Asahi adalah dealer dalam permainan Borderland. Di mana tugas dari dealer adalah untuk membantu Game Master dalam menyiapkan permainan yang ada di Borderland dan juga ikut terlibat ke dalam permainan untuk membingungkan para pemain dan membuat mereka mati di dalam permainan. Dan para dealer juga sangat dituntut untuk tidak membocorkan rahasia di balik permainan yang dibuat oleh Game Master. Apalagi membocorkan identitas mereka sebagai dealer di mana konsekuensinya para dealer nantinya akan dibunuh oleh para Game Master dengan menggunakan laser. Mereka kemudian mengetahui lokasi Game Master dan ketika sampai ke tempat itu, semua Game Master telah mati dibunuh. Dan secara bersamaan mereka juga kembali bertemu lagi dengan Chisia dan juga sahabatnya Kuina yang ternyata juga mengetahui tempat kerja para Game Master melalui potongan gambar yang ditemukan Chisia saat permainan 5 skop dulu. Selanjutnya, secara mengejutkan, Mirakano, yang merupakan salah satu eksekutif dari The Beach secara tiba-tiba muncul di seluruh layar yang ada di kota Tokyo. Di mana dia kemudian memberitahukan bahwa akan ada permainan baru di Borderland dengan tingkat kesulitan baru yaitu kartu wajah yang terdiri dari Jack, Queen dan juga King yang semakin menandakan jika permainan selanjutnya nantinya akan menjadi semakin sulit dan juga berbahaya untuk diselesaikan oleh para pemain. Kembang api mulai meledak lagi di seluruh Tokyo. Layar-layar kemudian menunjukkan next stage atau level selanjutnya dari permainan ini. Dan balon udara mulai bermunculan di atas gedung-gedung Tokyo dengan membawa bendera kartu wajah. Yang menandakan dimulainya permainan atau perburuan kartu wajah di wilayah Borderland. Yang harus diikuti oleh Arisu, Usagi, Chisia dan para penyintas yang masih tersisa di Borderland nanti. Dan disinilah season 1 Alice in Borderland berakhir. Jadi itu dia garis besar alur cerita Alice in Borderland season 1 dan dari sini kalian sudah bisa lanjut ke season 2 yang sudah dikonfirmasi akan kembali digarap oleh Netflix. Ada banyak plot-plot kecil yang saya lewatkan di video kali ini, ketegangan dan juga latar belakang serta cuplikan karakter menarik yang perlu kamu tahu. Dan jika kamu ingin tahu lebih detail dan juga lengkap, sempatkan diri kamu untuk nonton langsung series Alice in Borderland season 1 ini. Like jika kalian suka, dislike jika tidak suka, komentar untuk rekomendasi series lainnya yang mungkin akan coba DM channel bahas di video-video lainnya. Subscribe dan dukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih telah menonton dan DM channel beserta dealer dan semua Game Master Alice in Borderland pamit.